Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli kita dapat berjumpa ya. Adik-adik santri Intan Ilmu dan ayah bunda sekalian yang ada di rumah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kesehatan kepada kita di tengah pandemi saat ini. Baik, pada hari ini insya Allah Ana akan menjelaskan tentang memahami perkembangan remaja. Kenapa temanya kita angkat remaja? Karena saat ini anak-anak, ayah bunda sekalian sedang memasuki masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa remaja. Itu masa yang penuh dengan cobaan. Bisa ditampilkan slide-nya? Baik, memahami tumbuh kembang masa remaja. Mengapa kita harus memahami mereka? Next. Nah, pentingnya memahami perkembangan remaja. Yang pertama, kita harus memahami karakteristik remaja dan permasalahannya. Ya, menemukan strategi yang tepat dalam penanganannya, serta proses pendampingannya harus bagaimana. Itu semua tugas kita, ayah bunda sekalian, bukan tugasnya pesantren. Saat ini terjadi sedikit mispersepsi, ya. Anaknya dimasukkan ke pesantren agar jadi lebih baik. Itu tujuan zaman dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu karena zamannya sudah berbeda. Ya, adik-adik sekalian juga yang saat ini mulai memasuki masa remaja, masa peralihan. Ya, next. Apa sih remaja itu? Ya, remaja itu perubahan dari masa anak-anak, ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Ya. Di situ para remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu apa? Nah, pertumbuhan itu sesuatu yang bisa diukur, dilihat dan diraba. Ya. Contohnya apa? Pertumbuhan itu tinggi badan, ya, berat badan. Nah, itu pertumbuhan, ya. Jadi sesuatu yang kita bisa ukur, bisa kita raba. Jadi kalau adik-adik di rumah mengalami tinggi badannya naik, berat badannya naik, ya, mulai tumbuh kumis gitu ya. Nah, itu namanya tandanya kita mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, tapi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Apa perkembangan? Perkembangan itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa kita ukur karena dia kaitannya dengan apa? Dengan psikologisnya, dengan fisiknya, ya. Jadi kalau perkembangan itu berkaitan dengan mental si anak, ya. Misalnya apa? Memulai memiliki perhatian dengan lawan jenis, ada rasa benci, ya, cemburu, ya. Nah, itu termasuk dalam nilai-nilai perkembangan, ya. Next. Nah, sekarang perubahannya apa yang tampak pada masa remaja? Yang pertama, perubahan fisik, ya. Perubahan fisik seperti yang Ana sampaikan tadi. Pada masa remaja itu ada perubahan fisik. Mulai tumbuh kumis, tinggi badan, ya. Suaranya mulai berubah. Yang dulunya anak-anak masih lucu suaranya, ya. Sekarang sudah mulai berubah, ya. Suara adik-adik itu sudah mulai berubah, ya. Terus selanjutnya sosialnya, ya. Yang dulu itu temannya masih teman yang tetangga sebelah, sekarang temannya udah tambah jauh, ya. Lanjut, psikologisnya juga berubah,
Ya, next. Nah, sekarang kita bahas perkembangan sosial si anak itu seperti apa perubahannya yang terjadi, ya. Yang pertama, nanti ketika kita memasuki pesantren, itu kita pasti memiliki teman sebaya. Ya, memiliki teman akrab, teman dekat. Nah, itu. Jadi kalau pengaruh sosialnya itu tidak bagus, maka akan berdampak pada si anak. Akan berdampak pada perubahan remajanya. Ya. Jadi pada masa perkembangan sosial ini, pertumbuhan teman sebaya itu sangat mempengaruhi mereka. Dia berteman dengan siapa? Ya, lanjut. Terbentuknya pengelompokan sosial. Ya. Mulai ngegeng, nanti udah masuk intan ilmu, ada gengnya, ini geng si A, ini geng si B, ya. Nanti temannya itu aja terus. Nah, itu namanya sudah memasuki perkembangan sosial remaja. Ya, lanjut. Sekarang perkembangan psikologisnya. Apa yang terjadi dalam perkembangan psikologisnya? Mulai meninggalkan masa kecil, ya, menuju ke masa remaja yang penuh dengan persoalan, ya, penuh dengan persoalan, penuh dengan konflik di dalamnya, ya. Lanjut. Belajar untuk membuat keputusan sendiri, ya, dan sering bertentangan dengan orang tua. Nah, ini yang akan terus menjadi gejolak bagi kalangan remaja, khususnya para santri nantinya, ya. Ada yang dia masuk pesantren intan ilmu itu keinginan orang tuanya, anaknya nggak mau, tapi orang tuanya mau. Nah, ya harus ayah bunda pahami, saat ini kondisi anak ayah bunda itu bukan anak-anak lagi, tapi sudah masuk peralihan masa remaja, di mana mereka sudah bisa mulai memikirkan, ya, saya maunya begini nih, saya maunya begini. Mulai bisa berargumen terhadap ayah dan bunda. Wah, sikap kita sebagai orang tua bagaimana? Wah, ini anak yang durhaka. Bukan. Ketika mereka sudah bisa menyampaikan pendapatnya, maka respon kita sebagai orang tua sebaiknya bagaimana? Mendengarkan. Kita arahkan. Ya, lanjut. Nah, terus biasanya gampang tersinggung dan sulit dimengerti. Ya, kalau bahasa gaulnya apa? Baper, ya, bawa perasaan, mudah tersinggung, nggak bisa salah sedikit, ya. Ayah bundanya nggak bisa salah ngomong sedikit aja, udah tersinggung, ya. Mulai susah dimengerti sama ayah dan bundanya, ya. Anak saya ini kenapa? Dulu kok sama saya nurut, sekarang enggak. Dulu sama saya tuh kalau dikasih tahu tuh nurut, sekarang enggak. Nah, itu kita lihat tuh. Yang tadi slide sebelumnya ada perkembangan sosial, pengaruh teman sebaya. Dia bertemannya dengan siapa? Itu akan mempengaruhi dia. Mulai ada privasi, ya. Kalau misalnya ayah bunda terbiasa memberikan handphone kepada anaknya, ya, itu mereka mulai tidak suka tuh handphonenya dilihat-lihat tuh nggak suka. Mulai merasa pengen punya kamar sendiri. Ini punya saya, ya. Ayah dan bunda nggak boleh. Dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, tapi kalau misalnya sukanya dengan sejenis gimana? Wah, itu udah jelas menyimpang, ya. Jadi dia mulai tertarik dengan lawan jenis. Wajar nggak? Wajar, nggak masalah. Pak, anak saya ini suka sama perempuan. Nggak apa-apa, suka wajar. Tapi tidak pada sekarang gitu, ya. Lanjut. Gimana sih gitu ya jadi remaja yang oke? Yang pertama, terima keadaan diri dulu. Ya, adik-adik di rumah, terima keadaan diri. Maksudnya apa? Misalnya berat badannya tinggi gitu ya. Terima keadaan diri itu, nggak masalah. Ya, gunakan secara baik dan bertanggung jawab. Misalnya badannya hitam, nggak apa-apa, terima keadaan itu. Ya, maka itu akan menjadi nilai psikologi yang positif bagi diri kita. Ya, lanjut. Terus yang selanjutnya adalah berperan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, jika kita laki-laki maka mainkan peran kita sebagai seorang laki-laki. Jika kita seorang perempuan maka mainkan peran kita sebagai seorang perempuan. Ya, berperan sesuai jenis kelamin.
itu adalah pendidikan awal yang harus dilakukan oleh para orang tua di rumah. Ya. Jangan sampai anak kita ketika memasuki masa remaja, dia mengalami kebingungan, confused ya, dia mengalami kebingungan tentang jati dirinya. Ya. Dia laki-laki tapi sukanya berdandan. Dia laki-laki ya, tapi suka dengan barang-barang perempuan. Itu bagaimana? Dia suka dengan warna pink, dia suka misalnya dengan kamarnya semua dicat dengan warna pink. Itu boleh nggak? Itu jelas bertentangan dengan fitrahnya seorang laki-laki. Kenapa bisa itu terjadi? Kembali lagi, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, ya? Dan bagaimana anak itu berteman dengan lingkungan sosialnya. Lanjut. Mampu membangun hubungan baru secara baik. Nah, nanti ketika sudah masuk ke pesantren, bertemu dengan orang-orang baru, adik-adik di rumah ya, bertemu dengan teman baru, bagaimana cara menjalin hubungan yang baru, bagaimana cara menjalin pertemanan yang baru secara baik, ya. Tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya saling mengejek, saling hina. Nah, itu ciri-ciri remaja yang berkarakter yang bagus, ya. Jadi mampu dia membangun hubungan yang baru itu secara baik. Ya, berteman tidak harus menyakiti, berteman tidak harus saling menzolimi, ya. Berteman tidak harus menguntungkan dirinya sendiri, ya. Lanjut. Mampu berperilaku secara bertanggung jawab terhadap diri serta masyarakat dan keluarganya. Ya. Jadi ketika kita sudah memasuki masa remaja, adik-adik di rumah, ya, rasa tanggung jawab kita itu akan menjadi semakin besar, ya. Akan menjadi tugas kita sebagai seorang santri akan menjadi semakin besar. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita akan mengalami beban beban tanggung jawab yang semakin bertambah, ya. Ada tuntutan dari keluarga, ada tuntutan dari masyarakat. Siapa masyarakat di sini? Para guru, ya, para musyrif yang ada di pesantren. Nah, itu masyarakat, ya. Para santri dituntut harus hafal, para santri dituntut harus belajar. Itu tanggung jawab namanya, ya. Tunaikan itu. Nah, mampu berperilaku secara bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya. Terus selanjutnya belajar jadi mandiri dan mampu mengelola emosi secara baik. Ya, mampu mengelola emosi secara baik. Maksudnya bagaimana? Ketika dia mengalami sebuah masalah, berkonflik dengan temannya, dia tidak harus main fisik, ya. Itu mampu dia mengelola emosinya secara baik. Tidak harus menyakiti orang lain, tidak harus membalas hinaan dengan hinaan, tidak harus membalas pukulan dengan pukulan, ya. Dan dia di pesantren juga akan dididik menjadi mandiri, ya. Lanjut. Merencanakan karir dan masa depan. Kalau kita ngomongi karir dan masa depan, ini omongan yang sangat berat bagi seorang remaja. Tapi tentu mereka akan mengalami itu, ya. Lantas tugas siapa untuk membantu mereka? Apakah tugas para guru yang ada di pesantren atau tugas ayah bunda yang ada di rumah? Ya, merencanakan karir dan masa depan itu adalah tugas dari ayah dan bunda yang ada di rumah. Kenapa? Karena pendidikan awal bagi seorang anak itu di rumah. Jadi kalau kita berpikiran memasukkan anak kita ke sekolah, ya, untuk menjadikan mereka orang yang lebih baik, itu keliru. Ya, salah kalau tujuannya seperti itu. Ya, sekolah manapun itu pasti, ya, entah itu di Intan Ilmu, entah pesantren manapun, atau sekolah negeri atau sekolah swasta manapun, pasti guru-gurunya itu pengen siswanya jadi anak yang baik. Itu sudah pasti tujuannya. Tapi kalau tujuan ayah dan bunda memasukkan mereka ke sekolah untuk menjadikan mereka lebih baik, saya katakan itu keliru. Itu sudah jadi tujuan para guru yang ada di pesantren. Nah, terus bagaimana? Apa yang tepat nih Ustadz nih, tujuan buat anak saya nih? Nah, itulah tugas orang ayah.
tugas seorang orang tua, ya. Seorang ayah itu adalah laki-laki yang penuh dengan visi dan misi untuk keluarganya. Dia punya rencana untuk anaknya, dia punya rencana buat istrinya, ya. Dia punya rencana buat anak pertamanya harus jadi orang seperti ini, anak kedua harus jadi seperti ini, anak ketiga harus seperti ini. Dia punya plan untuk itu, ya. Dia punya visi dan misi di keluarganya. Keluarga saya tuh harus jadi keluarga yang pendakwah, misalnya begitu. Bagaimana cara mewujudkan untuk menjadi keluarga pendakwah? Anak pertama saya, misalnya dia harus sekolah di pesantren Intan Ilmu. Apakah pendakwah itu harus selalu ustadz? Wah, kan begitu. Ya, kalau kita punya visi dan misi yang jelas, Bapak Ibu, Ayah Ibu di rumah sekalian, itu kita akan sangat mudah memetakan anak kita nih nanti selanjutnya masuk mana nih? Selanjutnya jenjang mana nih? Jangan sampai ayah bunda sekalian malah bingung. Ya, malah bingung. Nggak punya plan untuk anaknya sendiri, itu nggak ada rencana. Tapi untuk rencana kantor, rencana usaha itu ada. Tapi rencana buat anaknya sendiri nggak ada. Wah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita harus punya rencana. Ya, merencanakan karir buat anak kita ini apa? Merencanakan masa depan anak kita ini seperti apa? Ya, itu penting, ayah bunda sekalian. Ya, lanjut. Catatan pentingnya apa? Menghadapi remaja dengan segala krisis, ya, itu berjuta kegalauannya, ya. Dilema orang tua tuh sangat luar biasa sekali ketika kita mengalami perubahan anak, ya, dari remaja itu orang tua harus benar-benar siap, ya. Next. Nah, ini catatan pentingnya, ya, untuk menghadapi anak ayah bunda sekalian, ya. Saat ini apalagi kita sedang menerapkan school from home, ya, sekolah di rumah. Otomatis ini adalah momen yang paling tepat, momen yang pas sekali buat ayah bunda untuk semakin mengenali, ya, mengenali anak kita ini seperti apa. Karena saat ini terjadi pergeseran makna, terjadi perbedaan persepsi antara pendidikan dan pengajaran. Nah, itu beda, ya. Pendidikan dan pengajaran itu suatu hal yang berbeda. Ya. Pendidikan itu letaknya di mana? Letaknya di sekolah, tapi pengajaran di rumah. Ya. Lantas bagaimana cara kita menyiapkan diri untuk anak kita nantinya? Yang pertama, stay cool, ya. Kita harus tetap sabar, tenang. Ya, karena remaja itu dia seperti air yang mendidih tuh, meletup-letup tuh. Kalau kita juga meletup-letup, nggak ada habisnya, yang ada bentrok, ya. Tapi kita harus stay cool, ya, tetap tenang, tetap objektif, ya. Kita tetap melihat permasalahan yang ada pada anak kita itu secara objektif, ya. Terus yang kedua, kita harus punya prinsip jadilah teman yang mengerti buat anak kita, ya, bukan menggurui. Jadi kalau bahasanya begini, kamu itu harusnya tuh begini. Wah, itu salah. Ya. Kalimat seperti itu jangan sampai kita ucapkan kepada anak kita yang saat ini sedang mengalami masa peralihan, ya. Harusnya bagaimana? Kita jelaskan terlebih dahulu. Misalnya, ayah, saya mau masuk sekolah umum aja, saya nggak mau masuk pesantren. Nanti kalau masuk pesantren, saya jauh sama ayah. Kalau kita mengatakan, nggak boleh, kamu harus masuk pesantren, bapak pengen kamu jadi ustadz, itu kata-kata yang menggurui. Tapi bagaimana kata-kata yang tepat? Memangnya kalau masuk pesantren, apa yang anak ketahui? Misalnya gitu, ya, nama anaknya misalnya siapa? Andi, ya. Misalnya kalau masuk pesantren, kenapa Andi? Kalau masuk pesantren itu jauh ayah, dari ayah sama bunda. Ayah sama bunda kan tetap bisa lihat, 1 semester sekali, sepekan sekali, tetap bisa mengunjungi.
kan kalau masuk pesantren itu nanti Andi jadi anak yang lebih mandiri. Nah, misalnya seperti itu. Kita harus menerapkan bahasa yang persuasif. Ya, kita harus lihat teman sebaya anak kita tuh seperti apa karakternya. Dari situ kita belajar. Dari teman sebaya itu kita belajar. Kenapa anak saya itu lebih nurut kata-kata temannya daripada kata-kata orang tuanya. Karena temannya ngerti. Temannya tuh ngerti maunya dia tuh seperti apa. Tapi kita orang tua justru nggak ngerti mau anak kita seperti apa. Makanya kita perlu belajar juga dari teman sebayanya. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu nggak tahu anak kita ini mainnya di mana. Siapa temannya kita nggak tahu. Nggak bisa kita cuek seperti itu. Kita harus tahu anak kita mainnya sama siapa, ya, rumahnya di mana, orang tuanya bagaimana. Ya, kenapa anak saya kok mendengar kata-kata temannya? Ya, itu justru akan lebih menyakitkan bagi ayah dan bunda ya. Ketika dia nggak mau masuk pesantren, maunya masuk sekolah umum gitu ya. Tapi ketika dikasih tahu sama temennya, dia mau masuk pesantren, tapi nggak mau kalau dikasih tahu orang tuanya. Itu kan akan sangat menyakitkan sekali. Berarti kita sebagai orang tua tuh gagal memahami anak kita. Ya, jangan sampai tugas kita sebagai orang tua diambil alih oleh temannya. Ya, jangan sampai momen kebersamaan kita ya saat ini sedang school from home ya, itu menjadi yaudah biasa-biasa aja dia di rumah. Jangan sampai seperti itu. Justru ini adalah momen bagaimana kita bisa mendampingi anak kita melakukan proses pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama di rumah. Ya. Terus yang selanjutnya, mengerti bukan selalu mengiyakan. Ya. Salah juga kalau kita sebagai orang tua selalu mengiyakan keinginan anak kita, itu keliru. Ya. Kita sebagai orang tua harus paham, mengerti anak kita ini maunya apa. Benar nggak? Sesuai nggak dengan syariat kita? Sesuai nggak dengan syariat Islam? Ya, kalau tidak sesuai kita harus tolak. Tolak dengan cara sebagaimana? Kembali lagi ke atas. Jadilah teman yang mengerti, bukan menggurui. Ya. Terus selanjutnya, ketahui dengan baik lingkungannya. Nah, tadi saya bilang ya, teman bergaulnya itu siapa? Ya, keluarga juga penting. Kita sebagai orang tua sudah bagus nih Pak. Kita sudah menerapkan anak kita itu nggak pakai gadget di rumah, nggak ada TV. Misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah main ke rumah kakek dan neneknya, ya, kalau sudah main ke rumah kakek dan neneknya, itu dikasih gadget, dikasih TV, hilang semua sudah. Ketahuilah ayah dan bunda, hal itu sama seperti yang kita para guru alami di si pesantren ini. Kita di pesantren melarang para santri membawa HP. Kita di pesantren tidak menontonkan televisi kepada anak-anak ayah bunda sekalian. Tapi ketika liburan pulang itu dikasih HP, dikasih TV. Itulah yang kami rasakan juga. Lantas bagaimana agar terjadi komunikasi yang baik, ya, agar terjadi kerjasama yang baik antara orang tua dengan kakek dan neneknya atau orang tua dengan gurunya. Ya, kita ngomongin dulu deh orang tua dengan kakek neneknya sesuai dengan slide tadi. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mensosialisasikan, ya, bahasanya itu gampang, itu mensosialisasikan visi misi keluarga kita ini terhadap kakek dan neneknya, karena itu orang terdekat anak kita selain ayah dan bundanya, kakek dan neneknya. Kita sosialisasikan, anak saya ini maunya jadi seorang pendakwah, anak saya ini maunya jadi seorang dokter yang dia juga ustadz, anak saya ini maunya dia jadi seorang seorang pilot misalnya, tapi dia juga bisa berdakwah. Caranya saya nggak mau dia lihat HP, sampaikan itu. Terkadang kita tidak menyampaikan hal itu secara serius kepada orang tua kita, kepada kakek dan neneknya. Kita hanya mengatakan, jangan kasih dia handphone, jangan kasih dia TV, tanpa memberikan alasan, tanpa memberikan argumennya apa. Atau kita cuma memberikan alasan, jangan beri dia handphone, nanti dia kecanduan. Ya. Terus yang selanjutnya, arahkan perlahan ya, bukan memaksa. Ya. Karena ini udah masuk fase remaja, mereka bukan anak-anak. Ya. Kalau anak-anak itu kayak bayi tuh, ya, disuapin buka mulutnya, buka. Tapi kalau udah remaja nggak bisa seperti itu. Ya. Nggak bisa kita memaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada anak kita. Ya. Kita punya visi dan misi nih. Anak saya mau jadi pendakwah, gitu misalnya ya. Itu kita sampaikan ke anak kita.
Nak, ayah nih punya keinginan, Ananda harus begini gitu. Kita dengarkan pendapat dia seperti apa. Kalau pendapat dia logis, masuk akal, kita terima. Tapi kalau menurut ayah bunda pendapat dia tuh hanya sebatas, oh nggak mau, saya nggak mau jadi pendakwah, saya nggak mau jadi santri, saya nggak mau jadi ustadz gitu misalnya ya, saya nggak mau jadi seorang guru misalnya. Dengarkan apa alasannya. Ya. Tugas kita adalah mengarahkan ya dengan cara perlahan, bukan memaksa. Lanjut. Nah, sekarang ada fenomena yang terjadi pada saat ini adalah berkurangnya etika dan tata krama. Nah, itu fenomena terjadi saat ini pada kalangan remaja. Berkurangnya etika dan tata krama. Potong kompas, ingin serba instan, ya. Pokoknya apa aja tuh pengennya instan. Pengennya segera gitu ya. Ingin hasil, mengabaikan proses, ya. Saya mau jadi santri yang rankingnya 1 deh gitu. Tapi nggak tahu prosesnya bagaimana ya, mengabaikan prosesnya, pengen jadi santri yang rankingnya nomor 1, tapi kerjanya di pesantren cuman belajar seperti biasa, masuk kamar, tidur, nanti halakoh, tidak ada nilai plus yang berubah ya. Ketika kita mau ranking 1 berarti ada effort ya, ada usaha yang dilebihkan. Nah, itu yang terjadi pada saat remaja saat ini ya. Mengabaikan prosesnya, hanya ingin hasil ya. Berkurangnya etika dan tata krama ya, mungkin ayah bunda punya ponakan gitu ya, atau mungkin ketika dibandingkan dengan zamannya ayah bunda dulu sangat jauh berbeda sekali ya etika dan tata krama anak-anak saat ini ya. Apalagi saat ini anak umur 3 tahun misalnya sudah dikasih gadget sama ayah dan bundanya, sudah jago main HP-nya, dipanggil nak sini, nggak langsung datang, main HP dulu. Nah, itu kan berkurang etika dan tata kramanya ya, dan sebagainya. Banyak sekali kalau kita mau tuliskannya. Lanjut. Nah, tapi jangan lupa fenomena remaja saat ini adalah representasi kecil dari masyarakat yang memang berubah ya. Jadi remaja saat ini mengalami penurunan etika dan tata kramanya, itu adalah representasi dari masyarakat yang saat ini. Perubahan yang terjadi pada remaja itu adalah faktor dari perubahan masyarakat yang terjadi pada saat ini ya. Apa yang tampak pada remaja masa kini adalah dampak dari perubahan nilai dan gaya hidup lingkungan yang lebih luas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, umur 3 tahun sudah dikasih gadget ya. Anak SMP udah bisa bawa mobil ya. Anak SMP nauzubillah misalnya sudah pacaran ya. Itu karena perubahan dampak lingkungan. Nah, kalau kita sebagai ayah bunda tidak bisa mengkoridor itu ya, kita memberikan tontonan yang tidak layak pada anak-anak kita memberikan fasilitas yang seharusnya tidak mereka dapatkan di usia mereka saat ini, maka kita harus siap menanggung resiko yang terjadi ya. Lanjut. Nah, ada sebuah teori di sini yang ingin saya sampaikan ya. Lingkaran yang kecil ya, yang kalau ayah bunda dan anak-anak lihat di dalam laptop atau HP-nya ya, itu ada individual, itu adalah diri kita ya. Di individual itu adalah diri kita ya. Sedangkan lingkungan yang di sampingnya itu ada family ya, ada keluarga, ada sekolah ya, ada teman sebaya ya, ada tetangga. Nah, itu adalah agen-agen yang akan merubah diri kita ya. Itu adalah agen perubahan ya. Jadi kalau kita salah pilih sekolah, salah pilih tetangga, salah pilih teman ya, maka kita harus bersiap dengan perubahan yang terjadi pada diri kita dan diri anak kita. Lanjut. Nah, coba kita cek ya. Bagaimana perilaku orang tua terkait pengasuhan anak saat ini? Bagaimana cara ayah bunda menerapkan pengasuhan terhadap anaknya? Maka itu akan menjadi cerminan perilaku anak terhadap orang lain. Ya. Anaknya mudah berkata kasar. Anaknya kalau dipanggil tidak langsung datang. Ya.
Apa yang cenderung lebih dihargai di masyarakat? Apa yang lebih banyak ditayangkan di media elektronik? Bagaimana sikap orang tua terhadap aturan sekolah? Apa yang menjadi tren di dunia pendidikan? Ya. Ini semua ya, tentu menjadi pertanyaan bagi ayah bunda sekalian dan juga kita para guru yang ada di sini ya. Bagaimana kita mendidik anak kita di rumah itu nanti akan mempengaruhi bagaimana perilaku anak di pesantren. Kita terbiasa berkata kasar, kita terbiasa memanjakan, ya, tanpa membiarkan anak memberikan pendapatnya seperti apa. Ya, kita terbiasa mengiyakan terus maunya anak seperti apa. Terus bagaimana sikap orang tua terhadap aturan sekolah, ya. Banyak yang memikir tadi yang saya bilang di awal, ya. Masukin anak aja ke pesantren biar enak, ya. Biar mereka terdidik ya secara adab dan akhlak. Nah, itu salah kalau ayah bunda berpikiran seperti itu. Pendidikan adab akhlak itu semua berawal dari rumah. Ya, itu semua berawal dari rumah. Ya, bagaimana cara kita menerapkan pendidikan tersebut terhadap anak kita? Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu terhadap anak kita, maka begitu pula anak kita akan berperilaku kepada orang lain. Dia suka teriak-teriak, misalnya keinginan dia nggak dituruti, dia sukanya teriak-teriak, dia sukanya marah-marah. Nanti ketika dia bertemu dengan temannya, dia akan seperti itu juga, ya. Terus apa yang lebih banyak ditayangkan di media elektronik, ya? Saat ini kan tontonan, naudzubillah ya, banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat sekali, ya. Itu harus kita kurangi. Nonton hal-hal yang itu mengurangi keimanan kita, yang itu mempengaruhi adab dan akhlak kita terhadap orang lain, ya. Adik-adik yang ada di rumah, ya, ayah bunda sekalian, ya, itu harus kita kurangi, ya. Nonton kartun, ya, nonton apa lagi ya, sinetron, ya, afwan ya, karena saya di rumah nggak ada TV, jadi kurang begitu tahu. Cuman karena dengan adanya media sosial kita jadi tahu saat ini yang lagi tren tuh ini, dan dampaknya seperti ini, ya. Dan itu sangat berbahaya sekali, ya. Apa yang cenderung lebih dihargai di masyarakat? Nah, masyarakat di sini, ya, itu adalah lingkungan sekitar kita, ya. Jadi kalau masyarakatnya lebih cenderung menghargai seseorang itu berdasarkan apa yang dia miliki, yang tertampak oleh kasat mata, misalnya dia punya harta banyak, dia punya uang banyak, bapaknya kaya, gitu ya. Nah, kalau kita terbiasa menilai seseorang seperti itu, maka anak kita juga akan seperti itu, ya. Terus apa yang menjadi tren di dunia pendidikan saat ini, ya? Kalau boleh Anda sampaikan, ya, menjadi tren dunia pendidikan sana adalah merupakan home education, ya. Pendidikan di rumah. Ya, apalagi saat ini kondisi pandemi saat ini menjadi tren sekali, ya, home education, ya. Jadi bagaimana peran ayah dan bunda melakukan pendidikan di rumah. Pengajaran itu ada di sekolah, tapi pendidikan itu adanya di rumah, ya. Pendidikan adab, pendidikan akhlak, sopan santun, ya, itu semua ada di rumah. Ya, dan itu adalah tugas ayah dan bunda untuk menerapkan akhlakul karimah kepada anaknya, ya. Karena metode pendidikan yang paling bagus itu adalah dengan memberikan contoh. Maaf Pak, saya ini nggak punya kemampuan sebagai seorang ayah untuk mengajarkan, untuk mendidik anak saya menyampaikannya itu kurang bagus. Tidak perlu disampaikan, dicontohkan, ya. Karena anak itu adalah children see, children do, gitu ya. Apa yang anak lihat itu yang dia lakukan. Jadi tugas ayah dan bunda hanya mencontohkan bagaimana cara kita berperilaku sopan santun, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang baik, ya. Lanjut. Jadi, ya, menindaklanjuti permasalahan remaja pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, ya. Saya tuliskan di sini, ya. Santri
orang tua, saya tulis di sini sekolah ya, atau pesantren ya. Nah, ayah bunda sekalian, kita pasti memiliki keinginan agar santri ini, anak kita ya, menjadi anak yang unggul ya, yang bagus ya. Lantas bagaimana caranya? Orang tua ya dan sekolah atau pesantren itu harus memiliki kerjasama yang bagus ya. Apa yang diterapkan di sekolah itu juga harus diterapkan oleh orang tua di rumah. Di sekolah kita terapkan no gadget, di rumah juga harusnya begitu ya. Di sekolah kita terapkan nggak ada TV, nggak ada nonton TV, di rumah harusnya juga gitu ya. Kalau cuma di sekolah nih ya, di pesantren kita no gadget ya, kita no gadget ya. Tapi orang tua HP yes gitu ya, misalnya nih HP oke, nggak apa-apa, lihat sekali-sekali gitu ya, tiap hari. Tapi itu bukan nggak apa-apa, jadi apa-apa nanti. Kita ngajarkan anak begini nih ya, nggak pakai gadget ya, nanti anak pas pulang ke rumah dikasih HP, balik lagi ke pesantren kita terapkan lagi no gadget, akhirnya muter-muter gitu aja ya bunda, nggak selesai-selesai masalahnya ya. Jadi bagaimana caranya agar terjadi apa namanya ya, kalau bahasa biologi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara orang tua dan pihak pesantren atau pihak sekolah. Kalau kita terbiasa orang tua apa namanya, tujuannya tadi saya bilang ke pesantren itu untuk hanya memindahkan posisi tidur anaknya saja, hanya memindahkan tempat tidur anaknya saja, maka itu suatu tujuan yang keliru ya. Kalau ayah bunda kemarin datang waktu kita pendaftaran itu ya, ada tulisan besar ya di pesantren itu, keintan ilmu apa yang kau cari. Nah itu pertanyaannya tuh ya, tujuannya apa keintan ilmu ya. Kalau keintan ilmu tujuannya untuk dapat ijazah misalnya, tujuannya hanya untuk biar ketemu dengan Ustadz Ahmad gitu, tujuannya hanya untuk apa lagi misalnya, agar anak saya bisa kuliah di Madinah begitu misalnya ya tujuannya ya. Wallahualam, saya kembalikan ke ayah bunda ya, tujuannya apa untuk memasukkan anaknya ke intan ilmu ya. Karena di dalam tujuan itulah kita bisa kerjasama yang bagus antara ayah bunda dengan pihak pesantren ya. Adik-adik di rumah juga ingatkan ayahnya sama bundanya ya, apa tujuan ayah bunda masukkan saya ke pesantren, tanyakan itu, karena biar kita sama-sama menjalin kerjasama yang bagus ya. Nah kalau seandainya kita sudah kerjasama bagus nih ya, antara santri, pihak orang tua, sekolah dan santri sudah memberikan apa namanya kerjasama yang bagus ke kita, maka tujuan santri ini akan cepat tercapainya, tujuan ayah bunda itu akan cepat terlaksana ya, sesuai dengan targetnya apa. Tapi tadi kalau tujuannya kita nggak nemu, ayah bunda nggak tahu tujuannya apa, yang penting anak saya mau dia masuk pesantren salaf gitu aja, yang penting dia belajar dengan pesantren yang manhajnya salaf gitu ya. Nggak bisa seperti itu, harus jelas tujuannya, harus terukur. Oh berat ya tugasnya orang tua, iya pak, iya ayah bunda ya, berat sekali tugas orang tua itu, tidak semudah kita cari nafkah ya. Kita harus menerapkan pendidikan terbaik buat anak kita itu apa, kita mau bawa kemana ya, rumah tangga yang di dalamnya ada istrinya, ada anak-anaknya, itu mau dibawa kemana sama bapaknya ya. Baik.
Baik, ayah bunda sekalian ya. Jadi seperti yang tuliskan tadi, tujuannya harus jelas. Ya. Sama seperti halnya ketika kita naik pesawat. Ya. Jam keberangkatannya ada, landingnya di bandara mana udah tahu. Nah sekarang gitu juga. Ya. Tugas kita di pesantren adalah mendidik. Ya. Ya, mendidik. Sedangkan tugas ayah bunda di rumah adalah mengajarkan bagaimana menerapkan jadi anak-anak yang berakhlak, menerapkan adab itu seperti apa, ya mengajarkan adab itu seperti apa. Nah, sedangkan tugas kita di pesantren adalah mendidik, ya. Jadi kalau kita selaku ayah dan bunda tidak memiliki tujuan yang jelas terhadap anaknya, ya, maka nanti ketika anak selesai di intan ilmu tuh kita bingung, anaknya bingung. Ustadz, anak habis dari intan ilmu mau kemana lagi ya? Jangan sampai muncul pertanyaan itu terhadap anak kita, ya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat kasihan, ya, sangat-sangat disayangkan, ya. Jadi kita harus memiliki plan yang jelas, ya. Adik-adik di rumah juga, ya, adik-adik di rumah juga. Jadi harus memiliki, ya, plannya adik-adik itu apa, rencananya adik-adik itu apa, selama di intan ilmu mau apa. Misalnya 1 semester saya harus hafal Quran nih, berapa juz, ya. Nanti tujuan adik-adik itu sampaikan ke ayah sama bundanya. Ayah, bunda, ini tujuan saya nih selama di intan ilmu, misalnya 1 semester saya hafal 10 juz gitu. Insya Allah nanti kalau udah lulus saya hafal 30 juz. Gak apa-apa, sampaikan. Kalau seandainya pun ya tidak terpenuhi, apakah itu kan jadi suatu hal yang berdosa? Insya Allah tidak. Setidaknya kita memiliki tujuan dalam hidup ini. Jangan sampai tujuan kita itu seperti air mengalir. Nah, ngalir aja, nggak tahu kemana arahnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus memiliki tujuan yang tetap jelas, ya. Nah, sekarang bagaimana peran ayah dan bunda di rumah agar membantu anaknya dalam menentukan tujuan, ya. Yang pertama, ya, peran ayah di sini adalah sebagai laki-laki yang penuh dengan visi dan misi, ya. Jadi ayah harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visinya apa? Misinya apa? Visi ayah apa di rumah? Misi ayah itu apa di rumah? Ya. Sama halnya dengan pesantren. Pesantren juga punya visi dan misi untuk mendidik anak-anak ayah bunda sekalian. Nah, ayah dan bunda juga harus memiliki visi dan misi. Nanti ketika anak saya pulang ke rumah, saya harus apa nih? Saya harus siapin apa nih? Kalau dia pas liburan. Nah, ini kan lagi school from home nih, ya. Dan tapi kita tetap pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Apa nih? Bagaimana cara saya bisa menemani mereka belajar? Ya. Nah, sedangkan peran seorang bunda apa? Seorang bunda adalah orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, ya. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi tempat anak mencari kasih sayang, mencari perasaan yang perasaan yang dicintai itu sama bundanya. Tapi sama ayahnya itu adalah laki-laki yang penuh dengan visi dan misi. Dia ngomongnya itu future, ngomongin masa depan. Nak, kamu nanti harus begini-begini ya, nak. Nak, kamu nanti lulus harus begini. Bagaimana? Kamu mau nggak? Wah ya Abi, saya mau. Oh ya ayah, saya mau. Oh nggak mau ayah, saya maunya jadi ini aja. Diskusi lah di situ, ya. Jangan sampai kita bilang nggak mau, nggak boleh. Kamu harus ikuti kata-kata ayah. Ayah yang cari nafkah, kamu harus ikuti kata-kata ayah. Oh nggak bisa. Saat ini mereka dalam masa remaja. Ayah bunda sekalian, apa yang ayah bunda lakukan terhadap anak ayah bunda nanti, itu juga yang akan dia lakukan terhadap keluarganya. Karena seperti saya bilang, dia akan mencontoh. Dia akan mencontoh, ya. Jadi seandainya kita memberikan contoh yang tidak baik, maka itulah yang akan dia lakukan. Jangan sampai kita selaku ayah bunda mencontohkan hal-hal yang tidak baik, ya. Selanjutnya, tugas seorang ayah apalagi? Selain dia penuh dengan visi dan misi, dia adalah orang yang memikirkan bagaimana membangun visi dan misi tersebut. Bagaimana mewujudkan visi dan misi tersebut. Selain dia membuatnya, dia memikirkan bagaimana visi dan misi itu bisa terwujud, ya. Sedangkan tugas seorang bunda apa? Ya, seorang bunda di sini adalah wisdom and knowledge, ya. Dia penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan, ya.
Jadi dia mendukung, mensupport cara-cara seorang ayah dalam mewujudkan visi dan misi keluarganya nanti, ya. Terus apalagi tugas seorang ayah di sini? Selanjutnya dia adalah pembicara yang baik, ya. Dia a good communicator, ya, komunikasi yang bagus. Jadi dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus terhadap anaknya. Selama ini kan Afwan, ya, selama ini kan yang jadi komunikasi yang bagus itu adalah ibunya, ya, bundanya di rumah, ya. Jadi anak tuh lebih dekat sama bundanya, oh karena bundanya tuh ngertiin dia, karena bundanya tuh begini, ya. Padahal itu adalah tugas seorang ayah, ya. Dan selanjutnya bagaimana cara seorang ayah dan bunda, ya, ketika di rumah, apalagi saat ini school from home, ya, agar dapat lebih memahami karakter anaknya, lebih memahami karakteristik anaknya, ya. Tentu yang tadi seperti yang awal-awal saya sampaikan, memahami karakteristik anak, ya, itu kita mulai dari bayi, ya, dari mulai anak-anak ayah bunda itu dari bayi, ya, dari pertama dia lahir itu, ya, kita bisa melihat bahasa cinta anak kita ini apa, ya, bahasa cintanya apa. Ada yang bahasa cintanya berupa kehadiran, ya, pokoknya yang penting ada ayah dan bunda aja, dia tenang. Ada yang bahasa cintanya berupa sentuhan, ya, pelukan, itu macam-macam, ya. Ini kita kembali ke ayah dan bunda. Apalagi saat ini school from home, ya. Jadi peran ayah dan bunda dalam mendidik anaknya selama school from home itu sangat penting sekali, ya. Bagaimana mengajarkan anak manajemen waktunya tepat, bagaimana agar tidak telat dalam menghadiri pembelajaran nanti, ya. Bagaimana agar selalu hadir dalam pembelajaran nanti. Itu perlu kerjasama yang bagus antara pesantren dan orang tua di rumah, ya. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, bisa disampaikan. Ada? Kalau tidak ada, Anda lanjutkan lagi. Ada? Ada. Baik. Baik, selanjutnya bagaimana peran bunda lagi dalam memainkan perannya selama school from home ini, ya. Seorang ibu, ya, atau perempuan itu memiliki apa namanya, ya, daily education, ya. Jadi memiliki keseharian yang mendidik terhadap anaknya, ya. Itu sudah karakteristik seorang perempuan, ya, atau seorang bunda yang ada di rumah, ya. Jadi memang sifat karakter mendidik itu ada dalam diri perempuan. Itu berdasarkan ilmu psikologi, ya. Ada dalam diri seorang perempuan, ya. Bagaimana mendidik anaknya agar nanti ketika peralihannya nanti bisa mandi sendiri, bisa lipat bajunya sendiri, bisa merapikan kamar tidurnya sendiri, ya, bisa ambil makannya sendiri, dan habis makan tuh dicuci piringnya. Itu adalah tugas orang bunda, ya. Nah, sedangkan tugas orang ayah itu bukan mendidik yang seperti itu, ya. Tugas seorang ayah itu adalah memahamkan
kepada anaknya. Kalau anaknya laki-laki ya, dia harus memainkan perannya sebagai seorang laki-laki ya. Jangan sampai ya kita menceritakan cerita Umar bin Khattab itu bundanya yang menceritakan. Umar bin Khattab itu kan sosok yang kuat ya, tegas gitu ya, yang pemberani ya. Itu kalau sampai bundanya yang menceritakan, itu akan hilang sosok tegasnya, sosok kuat si Umar itu kalau seorang perempuan yang menceritakannya. Tapi kalau seorang ayah yang menceritakan bagaimana keberanian Umar itu, bagaimana gagahnya Umar, bagaimana setan bisa lari terbirit-birit ketika melihat Umar, itu akan lebih tepat diceritakan oleh seorang ayah ya. Seorang ayah itu tidak harus selalu ada di rumah, tapi seorang ayah itu selalu hadir di waktu yang tepat ketika anaknya membutuhkan. Itu prinsipnya seorang ayah ya. Karena seorang ayah sibuk memikirkan masa depan keluarganya seperti apa, sibuk memikirkan masa depan anaknya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana tugas anak-anak ya, tugas para santri nanti adalah bagaimana bisa bertanggung jawab ya dengan tugasnya sebagai seorang santri. Bagaimana bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya sebagai seorang santri, tugas-tugasnya di sekolah, tugas-tugasnya di pesantren nanti, bagaimana tanggung jawabnya terhadap hafalannya, bagaimana tanggung jawabnya sebagai bacaan Qur'annya, tahsinnya, ya, itu tugas seorang santri nantinya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ada pertanyaan? Bagaimana cara menghadapi orang tua yang sering mengucapkan sumpah serapah pada anaknya ketika berbuat salah? Oke. Bagaimana caranya bisa? Gimana tadi? Menghadapi orang tua yang sering mengucapkan sumpah serapah pada anaknya. Oke. Bagaimana caranya menghadapi orang tua yang sering mengucapkan sumpah serapah kepada anaknya? Wah, ini santri yang nulis ini ya. Wah, ada ayah bundanya juga nggak di sampingnya ya? Ya, tentu ini hal yang sangat ini ya, sumpah perkataan orang tua itulah doa bagi anak ya. Ketika kita menyumpahi anak kita hal-hal yang tidak bagus, maka nauzubillah ya, itu bisa menjadi doa bagi seorang anaknya ya. Tentu hal ini yang namanya anak-anak ya, ayah bunda sekalian, itu pasti akan memancing emosi kita, itu pasti ya. Nggak ada anak yang nggak bikin kita emosi, itu nggak ada ya. Pasti menguras kesabaran kita ya, menguras kesabaran kita, pasti akan menguras energi kita. Apalagi misalnya ayah yang pulang dari kantor ya sore-sore ngelihat anaknya main-main berantakin rumah ya, bundanya sudah capek ngurusin seharian ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, terus kita seorang ayah datang dan menyumpahi anaknya, nauzubillah ya. Sekarang bagaimana tugas seorang anak agar bisa menasihati orang tuanya yang suka mengucapkan sumpah serapah ya? Tentu kita harus menasihati dengan cara yang ahsan, yang baik ya, dengan cara yang lembut ya, dengan cara yang sopan ya. Karena peran kita adalah seorang anak ya, bukan jangan sampai kita menasihati tapi kita malah menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita ya. Yang pertama kita nasihati dulu ya, kita nasihati dulu, kita kasih tahu ya, ayah itu nggak bagus, apa kamu sosok nggak bagus ini, tahu-tahu pasti gitu terus tuh. Karena orang tua pasti tidak akan terima kalau anaknya kalau dia dinasihati oleh anaknya. Tahu apa kamu masih kecil, nah, misalnya gitu. Itu sudah pasti ya adik-adik ya, udah pasti kayak gitu orang tua ya. Tapi kalau kita terus nasihati dengan lemah lembut, dan kita jangan terpancing emosi ya. Dan orang tua juga kalau anaknya membuat masalah ya, itu namanya anak-anak ya, seperti itu ya. Nggak usah anak-anak, bapak ibu, ayah bunda sekalian, kalaupun di kantor gitu ya, misalnya jadi pimpinan ya, pasti juga sebel kan lihat anak buahnya bikin masalah. Nah itu kan bukan anak-anak, mereka udah dewasa aja suka bikin masalah, apalagi anak-anak, apalagi yang remaja, masa peralihan, yang mereka pengen dimengerti, pasti sering bikin masalah ya. Jadi kalau menurut saya tadi ya, kembali lagi kita harus nasihati dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut ya. Yang pertama, terus yang kedua kita doakan ya, kita doakan orang tua kita ya, agar mereka diberikan hidayah, agar mereka dilembutkan hatinya ya, agar dosa-dosanya diampuni ya. Insya Allah kita akan diberikan solusi yang terbaik ya. Dan jangan sampai
kita membalas sumpahan orang tua tersebut dengan sumpahan kita juga. Jangan sampai kita membalas ya. Jangan sampai kita terpancing. Ketika kita sama-sama terpancing, ya maka tidak akan ada penyelesaian, ada konflik terus, bergesekan terus sama anak-anaknya, ya. Apalagi anak laki-laki itu harus dekatnya sama ayahnya, harus dekat sama ayah, karena dia akan jadi seorang suami, karena dia akan jadi seorang kepala keluarga. Nanti dia jadi kepala keluarga, dia akan nuruti apa yang ayahnya lakukan terhadap dia. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya, anak itu melihat apa yang orang tuanya lakukan, itu yang akan dia lakukan. Ya. Jadi anak ayah bunda ini nanti akan jadi seorang suami, ini nanti akan jadi kepala keluarga. Nah, tugas seorang ayah, pikirkan dia mau jadi kepala keluarga yang seperti apa. Apakah mau jadi seperti ayah dan bundanya, ataukah yang lebih baik? Itulah tugas seorang ayah, buat visi dan misi buat anak-anaknya. Ya. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan pesantren saja, tidak bisa hanya mengandalkan sekolah saja. Kita di pesantren itu hanya support system, kita hanya mendukung, ya. Tapi pemain inti dalam perubahan anak adalah orang tua, ya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ada lagi? Oke, cara menyikapi anak yang bisa main game online. Nah, ini kecanduan yang sangat-sangat fatal, ya, sangat fatal sekali, ya. Sebelum saya menjawab itu, saya balik bertanya, kenapa anak bisa pegang HP? Pasti ada fasilitas dari orang tua, ya. Misalnya fasilitas dari orang tua, dikasih handphone anaknya, ya, atau misalnya pakai handphone bapaknya. Nah, sekarang bagaimana cara orang tua agar anaknya tidak kecanduan main game? Ya. Yang pertama, ya, kita tidak bisa langsung ambil, handphonenya saya ambil, nggak boleh. Ya. Karena saat ini kita sedang berhadapan dengan para remaja. Ya. Kita harus bikin rule, ya, kita harus bikin aturan. Aturan itu tujuannya untuk mengurangi durasi mereka bermain, sampai akhirnya hilang sama sekali mereka tidak bermain. Yang pertama tadi, kita atur waktu main mereka. Kita harus bikin kesepakatan sama si anak. Ayah, saya mau main game online, oke boleh. Tapi hari dan jamnya ayah yang tentukan ya. Itu wajib ayah yang tentukan. Jangan sampai kita negosiasi, ya, negosiasi hari dan jamnya kita negosiasi. Nanti akhirnya semau anaknya. Boleh main tiap hari Minggu aja. Atau misalnya, oh nggak bisa ya, ini berat nih. Misalnya ayah nilai, nggak mungkin nih seminggu. Oke deh, sehari 1 kali aja. Durasinya sekali main 1 jam, ya. Lebih dari 1 jam itu kita punishment, misalnya kita beri hukuman. Apa hukumannya? Sesuai kesepakatan. Misalnya kita main handphone nih, ya 1 jam gitu ya, main apa misalnya main game online-nya, Mobile Legends gitu misalnya, kita main itu sejam, kita kasih durasi waktu sejam. Dia lebih dari sejam, kita harus kasih punishment. Punishment-nya harusnya mendidik bagi si anak. Apa misalnya? Ketika dia lebih dari 1 jam, maka besok dia kehilangan jatah main dia 1 jam. Gitu. Jadi misalnya dia main sehari 1 jam gitu ya, Senin Selasa, boleh dia main tiap hari tapi 1 jam. Tapi ketika lebih dari 1 jam hari Selasa dia nggak boleh main. Rabu dia baru boleh main lagi. Di satu sisi kita akan mengajarkan anak kita kedisiplinan waktu. Di sisi yang lain, dia akan gairah dia untuk bermain itu akan berkurang. Nah, ini kita harus sama-sama komitmen yang kuat antara ayah dan bunda. Jangan sampai deal di ayah, di bunda nggak deal. Ayahnya kerja, sama bunda main HP. Atau sama bunda deal, sama ayah nggak deal. Ya. Ayahnya pulang kerja, main HP. Malam-malam, bundanya tidur, dia main HP sama ayahnya. Ayahnya juga main. Nah, nggak bisa. Ya. Jadi harus kompak ayah dan bunda bikin peraturan buat si anak. Misalnya nggak terlalu berat 1 jam, nggak apa-apa. Dia mainnya berapa jam dalam sehari, itu dulu kita ukur waktunya. Misalnya dia mainnya dalam sehari itu dari pagi sampai zuhur, wah itu kan panjang sekali. Nah sekarang kita potong deh 1/4 waktunya, 3 jam misalnya gitu ya. Boleh dia main 3 jam, kita evaluasi selama sebulan, bikin kesepakatan baru lagi dalam sebulan. Nah kayaknya kita tambah lagi ya, kita kurangi lagi ya waktunya, 2 jam, sebulan. Jadi nggak bisa kita langsung menghilangkan kecanduan main game itu seperti bikin mie instan, 5 menit hilang, nggak bisa. Ya, karena
Kenapa mereka jadi suka main game online itu juga harus kita pahami. Karena mereka tidak mendapatkan keseruan ketika berkumpul dengan ayah dan bunda. Coba aja tanya anak-anaknya. Dia main game online tuh pas saat ngumpul apa pas saat sendirian? Atau misalnya pada saat sendirian deh. Berarti kita tidak memberikan permainan yang itu mengedukasi buat si anak. Tidak memberikan tugas yang menantang buat si anak. Ya. Yang tambah parah kalau seandainya dia main game pada saat kita sedang ngumpul keluarga. Berarti dia sedang boring, bosan. Berarti nggak ada keseruan. Ngumpul sama ayah dan bunda tuh nggak ada keseruan. Nggak ada topik pembicaraan. Yang dibicarain itu aja. Yang dibicarain tuh hal-hal yang itu lagi. Ayah bunda harus ketahui saat ini anak-anak ayah bunda sedang masuk pada masa remaja. Ya, dimana mereka harus diajak berpikir, di mana mereka sudah mulai kita ajak berpikir masa depan, ya, future-nya kita ajak, ya, dan ayah bunda juga harus siap menyiapkan masa depan keluarga ini seperti apa. Misalnya apa? Saya mau jadi keluarga saya ini adalah keluarga yang bahagia. Bahagianya apa? Nah, sampaikan tuh ke anak-anak, presentasi di depan anak-anaknya, di depan istrinya, ngomong bareng-bareng, rembukin sama-sama, ya, itu akan jadi sangat seru sekali ngomongin perihal keluarga bersama-sama. Ada ayahnya, ada bundanya, seru sekali di situ, ya. Ya mungkin itu ya, bagaimana cara kita bisa menghilangkan kecanduan anak bermain HP. Seperti saya bilang, kita tidak bisa instan, ya, perlu proses, panjang prosesnya, ya. Karena tadi main HP itu seru, main HP itu bisa menghilangkan kebosanan anak-anak, main HP itu mendapatkan kepuasan tersendiri bagi si anak, apalagi ketika dia menang dalam bermain, ya. Nah, kita harus bisa lebih menarik daripada si anak, daripada si HP, ya. Kita harus bisa menemukan topik pembicaraan yang lebih menarik daripada permainan game anak, ya. Mungkin itu, ada lagi? Oke, contoh visi misi orang tua kepada anaknya. Kalau kita ngomongin visi misi itu waktunya panjang sekali ya ayah bunda ya, nggak cukup cuman waktu 1 jam ini nggak cukup ya. Gak cukup sekali ya. Contoh nih, saya kasih contoh ya, visi misi keluarga. Seperti yang kita ketahui almarhum Presiden B.J. Habibie ya, itu saya bilang dia memiliki visi dan misi keluarga. Ya. Bagaimana visi dan misi keluarganya? Bagaimana Presiden Habibie ya itu menerapkan teknologi ya yang itu bisa memajukan keluarganya. Itu visi dan misi. Ya. Yang menurut saya itu berhasil yang dilakukan oleh Pak Habibie. Ya. Istrinya seorang dokter. Dan sekarang lihat anak-anaknya menjadi seorang insinyur juga yang sama fashionnya dengan bapaknya. Wah Pak, itu kan contohnya terlalu tinggi. Pak Habibie itu kan pintar, Pak Habibie itu kan cerdas gitu. Bagaimana dengan kita nih keluarga yang biasa-biasa aja? Nah, inilah yang menjadi kendala kita ya. Kita sudah melakukan block mind duluan. Kita sudah melakukan pembatasan kemampuan kita di dalam pikiran kita. Itu yang harus kita hindari. Kita nggak bisa seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, seorang ayah itu adalah a man with vision and mission ya. Laki-laki penuh dengan visi dan misi ya. Misalnya ayah bunda di sini ada yang profesinya sebagai seorang pedagang gitu ya. Pasti punya visi dan misi dong dalam berdagang itu. Mau untungnya berapa, ya kan? Itu visi dan misi. Jadi berpikir visi dan misi dalam keluarga tuh jangan berpikir seperti visi dan misi seperti pesantren ya yang ada poin-poin ininya. Tapi kita punya ketetapan tujuan, ini adalah rule keluarga saya, ini adalah tujuan keluarga saya. Ya. Saya mau jadi keluarga yang keluarga yang mempermudah orang lain. Itu kan jadi visi kita ya. Jadi kita ini adalah keluarga yang mempermudah orang lain. Nah, sekarang misinya bagaimana? Misinya yang pertama apa? Selalu membantu orang yang kesulitan sesuai dengan kemampuan kita. Itu misi kita. Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Masuk surga. Ya, lewat pintu sedekah. Nah, itu kan mempermudah orang lain. Itu misi, gitu. Ya. Terkadang kita itu tidak pernah terpikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kebanyakan dari ayah dan bunda, termasuk saya pribadi juga, udah hidup itu mengalir aja. Ya, sekarang kita nggak bisa seperti itu. Zaman saat ini nggak bisa seperti itu.
Apalagi saat ini kita berada di zaman postmodernisme ya. Di zaman puncak-puncaknya semua teknologi serba canggih. Kalau kita tidak bisa memikirkan bagaimana ke depannya buat anak-anak kita, maka anak-anak kita akan termodifikasi oleh zaman. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus punya visi dan misi. Orang tua itu adalah arsitek peradabannya anak. Ya, kita yang merancang nih, anak kita nih mau apa. Ya, rule-nya kita yang bikin. Ya, mungkin nanti kalau kita ngomong visi dan misi, mungkin bisa nanti di lain waktu kita adakan gitu ya, khusus untuk di pesantren, khusus untuk orang tua di pesantren. Ya, insya Allah nanti itu akan ditampung dan akan kita sampaikan nanti kepada pihak pesantren ya. Silakan, ada lagi dari admin? Satu pertanyaan terakhir ya. Apakah marah itu perlu kepada anak dan anak? Marah dalam artian menasehati dengan nada tinggi. Kalau saya marah, anak saya menangis. Saya berpikir ini anak harus dimarahi kalau memang diperlukan karena hidup ini keras dan dia harus bersosialisasi nantinya dan dia harus kuat. Oke. Apakah marah itu perlu? Ya. Marah itu adalah emosi negatif, ya. Marah itu adalah emosi negatif. Emosi negatif itu ada dalam diri kita, ya. Ada dalam diri kita. Dan perlu nggak marah itu, ya. Jadi kalau kita bicara psikologi, ya, marah itu bisa kita keluarkan jadi berupa action. Actionnya apa? Verbal, fisik, ya, pukul, omongan kasar. Itu adalah action dari marah, berupa verbal, itu omongan marah itu ya. Nah, perlu nggak hal itu dilakukan? Kalau dalam psikologi nggak perlu. Anak kita akan mengalami trauma. Ya, kenapa tadi dibilang anak saya ini kalau nggak dimarahin tadi? Begitu ya Mas ya? Anak saya tadi kalau nggak dimarahin tuh nggak kuat dia. Kan banyak metode mengajarkan agar anak tuh bisa kuat tanpa harus dimarahi. Kenapa dia seperti itu? Karena sudah terbiasa. Ya, karena dia sudah terbiasa dimarahi, akhirnya anak itu kalau ditegur nggak apa-apa, kalau nggak dimarahin baru dia diem. Contohnya kayak gini, ada anak umur 3 tahun, kita ajak dia jalan ke mall gitu ya, jalan ke mall tuh, lihat dia mainan, ya, anak-anak lihat mainan wajar dong pengen, ya. Orang tua yang nggak tahu, anaknya nangis pengen mainan gitu ya di mall nangis, dimarahin anaknya. Nggak boleh beli mainan, nggak boleh, pukul lagi. Atau misalnya nggak mau lihat anaknya nangis, dibelikan deh mainan tuh. Dia anaknya. Nanti besok kayak gitu lagi si anak. Pokoknya kalau mau mainan harus nangis dulu. Sama dengan tadi. Kalau mau diem, kalau mau kuat, ya dengar ayah atau bunda marah dulu, baru aku diem. Nah, itu kan akan jadi traumatik buat si anak. Dan nanti itu akan dia lakukan terhadap anaknya. Kalau kita tidak memberikan contoh yang baik. Jadi marah tidak perlu dalam psikologi. Kalau saya ngomong dalam psikologi bidang saya, itu nggak perlu. Ya, tapi marah memang ada. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa memanajemen emosi kita itu? Ya, Islam kan sudah ngajarkan ya, kita harus bersabar ya. Kalau kau marah, dalam keadaan berdiri maka duduklah, kalau tetap marah berwudulah, kalau berwudu tetap marah juga berbaring gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, sama dalam psikologi juga begitu. Jadi marah itu jangan sampai kita terucapkan ke anak kita, ya. Kalau kita kesel, sebel, misalnya bundanya di rumah lihat anaknya nih, kesel, WA ayahnya, ya bunda lagi sebel nih, anak kita begini. Wah, si ayah harus terima kesalahannya itu, jangan udah bunda hajar aja, gak bisa kayak gitu ya bunda sabar ya, nanti ayah pulang, nanti kita omongkan baik-baik. Nah kayak gitu ya. Jadi cara kita bagaimana memanajemen kemarahan pada si anak ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan marah itu, jangan sampai kita apalagi sampai tercetus ya, kata sumpah serapah, apalagi main fisik, itu akan jadi traumatik bagi si anak ya. Itu akan menjadi luka masa lalu yang tidak akan sembuh ya. Nanti ketika dia punya istri, ketika dia punya anak ya, menurut riset-riset yang saya baca, dia akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya, terhadap cucunya nanti, cucunya ayah dan bunda nanti. Dia akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita sebagai ayah dan bunda saat ini kita menyadari nih,
wah ini saya salah nih dalam pengasuhan, inilah saatnya, inilah saatnya, inilah saatnya momentum kita untuk bisa berubah. Apalagi saat ini pandemi, ya. Saat pandemi ini adalah menurut saya ada berkah gitu ya di balik musibah ini. Berkahnya apa? Kita jadi lebih dekat dengan anak kita. Bundanya juga lebih dekat sama ayahnya, ya. Kita lebih tahu karakter anak kita seperti apa. Kita juga lebih tahu, oh ternyata kemampuan anak saya konsentrasinya nggak bagus nih. Oh ternyata dia lemah nih di bidang matematikanya. Jangan sampai gurunya yang lebih tahu, ya. Harusnya itu ayah dan bunda yang lebih tahu gitu ya. Baik, sudah habis waktunya dan tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya konsultasi psikologi nanti bisa by admin ya, di WA adminnya, nanti admin akan mengarahkan ke saya. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda yang mungkin tidak sempat ditanyakan di sini ya. Dan kalau mau minta kontak saya nanti silakan minta di admin, insya Allah akan saya berikan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam perkataan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.